PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menjelaskan, jelang pemilu, wartawan agar menahan diri dalam memberitakan hal yang mengganggu kondusivitas di wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini disampaikan pejabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto saat dilaksanakan acara pertemuan insan pers dengan PJ Bupati Madiun yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun. Acara yang digelar di ruang gambar Pendopo Muda Geraha ini dihadiri oleh Sekda, Kapolres Madiun, dan Dandim Madiun serta puluhan awak media yang bertugas di Madiun Raya, Rabu 17 Januari 2024. PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto dalam pengarahannya mengatakan, media yang secara langsung memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa menahan diri dalam memberikan informasi yang diperkirakan akan berdampak terganggunya kondusivitas di masyarakat. Selain itu, kita melalui Diskominfo akan menggandeng keterlibatan insan pers dalam monitoring pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024, jelas Tontro. Berikut ini kegiatan lengkapnya. Jangan lupa yang belum subscribe, tetap hidup, tetap semangat. Beni Setiawan melaporkan untuk Harian Lentera Indonesia. Yang dilaksanakan oleh semua kabupaten kota, dan tentunya peran dari insan pers ini sangat dibutuhkan sekali. Sehingga pada kesempatan kali ini saya berharap nanti kita semua juga ikut bertanggung jawab terkait dengan pengkondisian pemberitaan. Jadi yang pertama, pengkondisian pemberitaan. Jadi jangan sampai berita-berita yang sekiranya itu tidak perlu dalam berada kutip, karena ini mengandung akibat yang suasana yang demikian kita ciptakan. Ini adalah suasana aman, nyaman, tapi kalau ada sebuah persoalan dan ini ada berakibat pada penciptaan kondisi di lingkungan kita sendiri maupun daerah yang lain, akan terbangun suasana yang tidak baik. Tentunya ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Sehingga saya berharap seluruh jajaran insan pers untuk sedikit menahan, menseleksi antara pemberitaan, walaupun itu benar, tapi bagaimana mengemas sebuah pemberitaan yang tidak mengakibatkan terjadi suasana yang tidak kondusif baik di daerah kita maupun daerah yang lain. Kadang-kadang berita-berita yang bisa menjadikan rujukan komponen masyarakat di daerah kita sendiri ataupun daerah yang lain, ini mengakibatkan suasana di kita semakin ricuh atau di daerah lain juga semakin ricuh. Ini bagian dari tanggung jawab yang harus kita sertakan. Yang kedua, keterlibatan nanti jajaran insan pers terkait dengan monitoring yang akan kita lakukan pada tanggal 14 ini, tanggal 14. Jadi saya berharap nanti ada kesediaan dari teman-teman semuanya ikut terlibat langsung memonitor pelaksanaan jalannya pemilu yang ada di Kabupaten Madiun dengan melakukan monitoring pada daerah-daerah atau lokasi yang kita tetapkan. Jadi kita sinergi, walaupun pemerintah daerah juga sudah bentuk posko di 206 desa kelurahan, tapi alat lainnya juga disertai dengan keterlibatan dari teman-teman insan pers dalam rangka untuk memberikan informasi. Ini adalah bentuk sinergi dari pemerintah daerah, dan tentunya harapan kita bersama sinergi yang kita bangun selama ini juga bagian dari yang harus kita lakukan pada momentum pemilu dan waktu dekat ini akan dilaksanakan di bulan Februari. Jadi pada kesempatan ini nanti beliau dari Pak Kapolres, Pak
Nadiem akan memberikan sebuah arahan bagaimana kedudukan dari teman-teman PAS dan rangka untuk terlibat dan bertanggung jawab terkait dengan kejadian-kejadian di Kabupaten Madiun, bahkan mampu meredam jangan sampai hal-hal yang sekiranya ada itu berkembang menjadi sebuah kericuhan pada lokasi kita sendiri. Mungkin demikian dari saya mengawali pertemuan ini. Harapan kita bersama tentunya ini akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan yang datang. Demikian dari saya, mungkin dari Pak Kapolres akan memberikan arahan sebagai pertemuan kita bersama dalam rangka menjaga Kabupaten Madiun kondusif. Ya, terima kasih Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Yang Bapak BJ Bupati Madiun, yang saya hormati Bapak dan tim Madiun, yang saya hormati Bapak Sekda Madiun serta seluruh OPD, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan insan pers Madiun Raya, karena saya dari Mantan juga ini. Karena marilah selalu kita menjadikan di sekitar Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul silaturahim di Pendopo Madiun dan berasa walafiat. Berikutnya saya izin memperkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal karena saya alhamdulillah sudah 1 bulan menjabat sebagai Kapolres Madiun. Sebelumnya di Magetan, nama KPP Muhammad Ridwan, dan alhamdulillah sudah 1 bulan lebih di Madiun ini. Selanjutnya seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, terima kasih Bapak Bupati telah menginisiasi kegiatan ini, yang mana tanggung jawab untuk pemilu ini bukan hanya dari pemerintahan saya, namun seluruh lapisan masyarakat itu bertanggung jawab dan akan sama-sama mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 14 Februari nantinya. Dan peran rekan-rekan sangat luar biasa sekali dalam membuat situasi untuk lebih aman dan kondusif. Besar harapan kami kepada rekan-rekan sekalian untuk insan pers selalu sesuai dengan undang-undang pers yang ada, berpedoman pada itu, sekaligus membuat cooling system juga, ya. Dalam artian berita-berita yang menyejukkan, berita-berita yang mengajak inspiratif, dan juga pemilihan presiden, wapres dan pileg, yang mana dikhawatirkan nanti pada banyak yang izin cuti. Jadi itu apabila pemilih atau jumlah yang melakukan pemilihan itu di atas 80%, tapi hasil evaluasi tahun 2019 ternyata di Madiun cukup tinggi juga, 75%. Diharapkan mungkin tahun 2024 ini agar lebih tinggi lagi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Dan seperti saya katakan tadi bahwa kami dari kepolisian juga sudah menyiapkan pengamanannya. Sekarang tahapan ini sudah tahapan rapat terbatas, ya. Nanti insya Allah tanggal 21 sampai dengan tanggal 10 Februari itu sudah rapat umum dalam jadwal rapat umum nantinya untuk pileg maupun tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi diharapkan dengan rekan-rekan media memberitakan tahapan-tahapan ini, diharapkan masyarakat juga secara masif tahu bahwa tahapan ini sudah sampai tanggal 21 sudah mulai rapat umum, dan tanggal 10 dan tanggal 11 sampai 13 sudah masa tenang, sehingga bukan hanya dari kami, mungkin dari Bunda saja, tapi dari rekan-rekan media juga ayo lebih ayo sama-sama kita menggelorakan untuk tentang pemilu ini. Saya yakin karena di berita mainstream, di berita-berita selalu memberitakan hal-hal tentang pemilu, ya, dan itu juga sangat berdampak sekali sehingga masyarakat semakin tahu, semakin dekat acara, dan tahapan pun sudah mulai berjalan. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa banyak kejadian-kejadian yang ada di luar, yang di sana, yang berdampak ke dalam di Madiun sendiri. Saya harapkan juga seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, ya, kita bisa memilah-milih yang mana kira-kira berita yang bisa di-up, dan juga kalau memang ada di Madiun, mohon kiranya di-up. Setelah itu permasalahan baru lagi, ya, terutama masalah
mohon maaf, perguruan silat. Ya. Kita tahu bahwa Madura Jaya dan seluruh Jawa Timur masalah perguruan silat ini menjadi masalah momok dan masalah yang klasik dan sering berulang-ulang terjadi. Ya. Jadi saya harapkan saya akan selalu memberi itu kalau ada kejadian-kejadian, kalau nggak tidak selesai, sehingga tidak berkelanjutan lagi. Ya. Kita berusaha bagaimana mendekati 14 Februari, tinggal 28 hari lagi, insya Allah bagaimana situasi aman, kondusif di wilayah Madiun dan sekitarnya. Ya, itu perlu bukan hanya dari kami saja, TNI Polri maupun pemerintah daerah, perlu partisipasi rekan-rekan juga. Ayo kita sama-sama membuat situasi yang kondusif, aman, dan jangan sampai ada oknum-oknum atau siapapun yang ingin membuat situasinya tidak aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Madiun, yang kami hormati Bapak Kapolres, Bapak Sekda, Kepala Dinas Kominfo, serta UPD jajaran Kabupaten Madiun, dan rekan-rekan pers yang pada malam hari ini rawuh di Pendopo Muda Geraha. Marilah sholawat serta salam kita tujukan kepada hadirat Nabi besar Muhammad SAW, di mana karena syafaat beliau kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, keadaan iman, sehingga kita bisa bersilaturahmi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ yang telah menginisiasi untuk silaturahmi dengan para wartawan. Kegiatan ini perlu kita laksanakan, dan kalau sering juga menurut kami lebih baik, karena dengan adanya pertemuan tentunya persepsi-persepsi yang berbeda bisa kita samakan. Karena apa? Sebenarnya kalau melihat tugas dan tanggung jawab wartawan ini banyak sekali. Di sini ada sebagai fungsi kontrol sosial, sebagai fungsi edukasi, sebagai hiburan. Nah, untuk itu tidak berlebihan. Kalau menurut kami kita bersinergi. Terlebih kita pahami nanti di bulan Februari itu ada perhelatan besar, yaitu Pilpres dan Pileg yang pelaksananya tanggal 14. Sudah kita ketahui bersama, peran wartawan tidak diragukan lagi, karena di dalam pemberitaan tentunya kita harus paham, dalam kita berbicara media itu tentunya ada sumber. Berbicara sumber ada media yang digunakan dan efek atau mungkin output dari pemberitaan. Nah, kami berharap kepada rekan-rekan media itu untuk lebih bijak di dalam memberikan atau menyampaikan pesan yang akan diteruskan kepada masyarakat. Ya, karena apa? Kadang kita melihat kondisi audien atau kondisi komunikan di lapangan itu tentunya berbeda-beda, ya. Tingkat pendidikannya berbeda, ya. Jadi begitu kita memberikan satu informasi terkait pemberitaan, katakanlah politik, ini juga pasti akan terjadi perbedaan persepsi. Nah, harapan kami lebih bijak. Jadi kira-kira tadi sudah disinggung, kira-kira berita ini menjadi berita yang ambigu, yang mungkin di bawah akan terjadi persepsi yang berbeda-beda, tentunya bisa difilter kembali. Karena kalau tadi karena kesempatannya berbicara dengan insan media, saya sedikit belajar syarat-syarat menjadi wartawan itu apa. Di situ harus jujur, harus memiliki rasa empati, harus disiplin. Ya, sebenarnya tugas kita sama. Apa? Kita memberikan satu pelayanan, dan pengabdian itu endingnya gitu.